Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma jum'ati afdalal ayyamil usbu wa sa'atal mujabil masmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Al-ayah. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kudrat, iradat dan inayah Allah, pertolongan Allah, kita masih tetap istiqomah dalam ibadah. Karena istiqomah itu salah satu yang diutamakan oleh Nabi. Karena kata Nabi, dawim wa in qalla. Dawamlah walaupun kalian ibadahnya sedikit. Ya. Ya, maka istiqomah itu salah satu yang dianjurkannya. Kenapa? Karena ketika kita istiqomah itu akan mendapatkan karomah gitu. Nah, jadi istiqomahlah baru kita akan mendapatkan karomah. Gitu. Karomah itu apa? Keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Gitu. Nah, dalam hal apa istiqomah itu? Fastaqim kama umirta, kata Allah. Istiqomah itu dalam yang diperintah oleh Allah. Kenapa kamu nggak pernah ke masjid? Aku istiqomah. Itu kaci atau istiqomah. Kenapa? Kan istiqomah itu harus yang diperintah oleh Allah gitu. Ya. Kamu mah aneh ketika ada kenceleng lewat itu suka nunutan istiqomah. Itu mah tekaci. Jadi fastaqim itu kama umirta. Jadi istiqomah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Itu istiqomah. Ya. Nah, selain istiqomah, ya, yang selanjutnya fastabiqul khairat, kata Allah tadi. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi ketika kita istiqomah, oke. Nah, setelah kita istiqomah, kan istiqomah mau duluan, mau awal, mau akhir, mau apa yang istiqomah gitu. Nah, tapi Allah menyebutkan juga fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya gini. Ketika kita ke masjid, maka kita ingin paling duluan. Bahkan waktu zaman para ulama, bahkan sebelumnya juga sahabat, bahwa tabi'in, terutama para ulama ya di daulah Islamiyah, itu yang pingin adzan itu paboro-boro tuh. Oh, berburu tuh yang ingin adzan tuh. Kenapa? Karena kalau adzan itu lebih hebat daripada imam. Nah. Kenapa? Karena kalau yang imam hanya membawahi orang-orang yang ada di masjid. Tapi yang adzan, semua orang yang mendengar adzan kemudian dia sholat, berarti yang adzan itu dapat pahala. Berlomba gitu. Kalau imam, mungkin kalau salah imamnya, makmumnya salah semuanya, tanggung jawab imam. Tapi yang adzan, mau yang sholat salah, mau yang benar, dia dapat pahala aja gitu. Hebatnya gitu. Kalau imam kan namanya imam kan berarti dia kan sebagai pemimpin untuk munajat ke Allah gitu. Ya, berarti kalau ada kesalahan, ya dia duluan. Dianggap salahnya oleh Allah. Tapi kalau benar, dia duluan ke surganya juga gitu, imam. Tapi kalau yang adzan itu, makanya kalau kita apalagi sekarang pakai speaker kan adzannya wah banyak gitu. Nah, termasuk fastabiqul khairat itu ketika kita datang berlomba ingin di depan di saf yang kahiji. Ya maksud mangga itu. Ada ibadah na salat mangga ayekur makan ke aing heula. Gitu. Kan gitu. Seharusnya kan dalam itu fastabiqul khairat. Pun termasuk misalkan ini membangun masjid. Ya udah sama saya lah duluan.
gitu. Ya duluan gitu. Kalau kita ada ini mau bangun masjid nih, coba lihat-lihat orang yang sudah nyumbang berapa. Oh segini, oh rata-rata segini, segitu. Padahal kita mampu lebih misalkan. Nah itu enggak fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat mah jangan melihat orang lain yang sudah nyumbang. Kita mampunya berapa gitu. Tapi kalau untuk perbandingan supaya tidak terlalu kecil juga nggak apa-apa sih gitu. Misalkan orang ada yang 100.000, ada yang 200.000, 150, saya tengah-tengah tuh. Itu untuk perbandingan yang nggak jadi masalah. Tapi kalau kita mampu misalkan ya lebih, jangan lihat orang gitu. Tapi kita kan rata-rata ngelihat batur heulanya. Anu geus duluan gitu, berapa itu sabarayong gitu kan. Bisa disambungnya fastabiqul khairat. Jadi berlomba dalam kebaikan gitu. Artinya apa? Fastabiqul khairat itu satu tadi. Yang kedua ketika misalkan ini gini, fastabiqul khairat itu kalau dalam kebaikan itu inginnya tuh cepat aja gitu. Artinya perintah Allah tuh inginnya segera aja gitu. Dan tadi ngong adan langsung ke masjid, itu fastabiqul khairat. Ngong adan tanggung Persib, wah itu mengumandangkannya adan itu fastabiqul khairat ya, cepat gitu. Nah itu fastabiqul khairat aja. Nah pertanyaannya bagaimana sekarang kalau fastabiqulnya bukan di khairat? Contoh misalkan kan di sini suruhnya fastabiqul khairat. Mukhalafahnya kalau misalkan sayiat kejelekan, berlomba-lomba dalam kejelekan, misalkan ini ada maksiat, taruhlah misalkan mau ngadakan hiburan gitu, hiburan dangdut apa naon lah gitu, sampai banyak yang mabuk, yang judi, yang apa gitu, kita duluan ngasihnya. Nah itu fastabiqul sayiat. Kebalikannya kalau fastabiqul khairat kan disuruh, kebalikannya mukhalafahnya tidak boleh kita berlomba dalam kejelekan. Tapi rata-rata ya ketika kita misalkan di sini mau mengadakan pengajian, minta sumbangan, misalkan Rajaban lah Muludan gitu, agak susah tuh. Tapi kalau misalkan mau Agustusan, ngasih teh mau gitu, ngasih teh cepat gitu. Nah, itu kita hati-hati juga kan. Nyawer gitu. Nyawer. Nah, fastabiqul khairat di sini yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana kalau perlombaannya yang sia-sia? Yang sia-sia itu contoh misalkan yang berlomba itu apa? Berpermainan lomba teh cari juara, futsal, main bola misalkan bulu tangkis. Tuh, kan itu fastabiqul olahraga. Fastabiqul riyadhah. Berlomba dalam olahraga riyadhah, hayang jadi juara gitu, boleh nggak tuh gitu? Misalkan kan olahraga, boleh nggak kan suka ada perlombaan pertandingan itu cari juara kan, itu fastabiqul riyadhah. Berlomba dalam olahraga, kira-kira boleh nggak ya? Boleh. Kenapa? Kesehatan. Ini mah olahraganya, yang kesehatan ini mau berlombanya. Kenapa? Ini silaturahmi. Nah, ya itu mah olahraga kan, nggak usah diperlombakan gitu. Ya lombanya, kalau olahraga mah ya memang dianjurkan. Maksudnya lombanya gitu. Kalau enggak lomba misalkan kan main bola. Waktu zaman Nabi boleh enggak main bola diperlombakan? Ya enggak lah, main bola nogi belum ayah. Belum ada. Itu katanya gitu ya, ini mah hanya kisah Israiliyat waktu Hasan apa Husain dibunuh itu, saking bencinya itu kepalanya tuh ditendang-tendang, rame ternyata gitu. Nah dari situ katanya, kata Israiliyat kisah Israiliyat itu. Jadi sebabnya ada awalnya
sepak bola tuh. Tapi itu nggak tahu bener atau enggak. Tapi logis-logis sih. Ya saking bencinya kan ditendang kepala nanti sudah dibunuh gitu. Jadi resep kan tendang-tendang gitu. Orang yang sedang sadis gitu kan gini. Tapi itu mungkin saja enggak, itu mah hanya Israiliyatnya gitu. Nanti disitulah makanya ada yang menyebutkan main bola itu haram. Sebetulnya bukan ke sana sih arahnya, kan olahraga itu ya. Hanya perlombaannya yang waktu zaman Nabi ada enggak perlombaan? Olahraga memanah. Sambil kuda bermanah gitu. Gulat. Nah, itu apa itu namanya? Olahraga. Ada pertandingan? Ada. Yang ngasih hadiah siapa? Nabi. Kata Nabi, siapa yang bisa manah tepat, yang paling tepat kasih hadiah gitu. Naik kuda sambil manah, siapa yang paling tepat kasih hadiah gitu, kata Nabi. Gitu kasih hadiah. Kalau gitu mah sepakat para ulama boleh. Perlombaan gitu mah. Jadi nggak mau modal gitu. Itu mah dihadiahan gitu. Misalkan, so kalau kamu ngalahkan aku bulu tangkis, aku kasih gratis koknya gitu. Itu mah boleh. Hah? Enggak, itu mah hadiah untuk dia. Kalau gini mah, sok siapa yang kalah bayar kok. Nah itu jadi. Iya. Kenapa? Karena saling ya, yang kalah pasti bayar kan, yang enggak itu bisa jadi judi. Tapi kalau gini mah, sekal kamu menang, aku gratiskan kok. Tapi kalau aku menang mah ya udah baik bagi dua aja biasa gitu. Nah itu mah boleh. Sepakat para ulama. Tapi kalau yang tadi modal heula, nanti namanya tuh uang pendaftaran gitu ya. Uang pendaftaran kan sepak bola, uang pendaftaran misalkan 5 juta dapat domba cup gitu. Domba gitu. Nah itu mah perlombaannya kan pasti ada yang tersakiti gitu. Tapi sebagian ulama menyebutkan boleh. Kenapa? Ya dari mana kita dapat hadiahnya kalau tidak ada udunan dulu gitu. Ada yang menyebutkan boleh itu di situ. Nah, pastabqul riyadah teh gitu. Ya kecuali kalau yang kayak Nabi tadi ada sponsor, yang sponsor pool gitunya, sok hadiahnya dari aku gitu. Itu bagus. Itu. Ya. Jadi gimana tuh kita? Ya bagusnya malah jangan judi lah, intinya mah gitulah. Ya. Jangan spekulasi juga ya. Fastabiqul khairat. Dalam hal apa sih fastabiqul khairat itu? Ya kebaikan itu yang gimana? Contohnya kata Allah, wasarung ila magfirah. Satu dalam memohon ampunan, dalam menggapai magfirah, ampunan Allah. Itu yang fastabiqul khairat. Sampai Rasul itu menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang nanti akan dapat naungan. Ketika tidak ada la dilla illa dilluk. Illa dilluk. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa salah satunya? Muda-mudi yang masih muda-mudi sudah bertaubat. Nah, aduh saya emang gak muda-mudi. Dianggap muda-mudi dalam Islam itu dia bawah 40, jadi 40 ke bawah itu dianggap muda-mudi kan ya. Ibu orang mau ngeseliwatnya. Bukan muda-mudi. Ya makanya ya kalau kita taubat kata Allah nya wajar nang geus kolot naon deui sih gitu. Nah kalau kita belum taubat kalau gitu mah geus bae tong taubat urang mah dianggap ge wajar. Komo itu mah kurang ajar ngaranna geus kolot teu taubat gitu. Nah makanya salah satunya. Yang kedua kan kata Nabi siapa? Yang dapat naungan itu imam. Imamnya imam yang adil. Imam yang adil itu gimana? Ya namanya adil gitu. Kita memutuskan itu harus adil. Ini anak kita. Ini ngadu. Kita dengarnya sama yang mana? Oh kita setelah dua-duanya sudah mengadu, versi A, versi B, versi kakaknya, versi adiknya misalkan gitu. Setelah itu kita bisa menyimpulkan. Oh kata kita gini gitu. Dua-duanya diayomi, itu adil namanya. Jangan ngabung kena ya misalkan, kamunya gede-gede atau kak adik ngalehan. Nah itu berarti tidak adil tuh. Kakaknya jadi sasaran mana kita adil apa gitu. Nah itu kan nggak adil. Ya, dalam adil. Jadi imam itu pemimpin. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa pemimpin itu kan berarti sedikit. Enggak, kata Rasul apa? Kullukum ra'in.
Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Artinya kalau dia memimpin hanya dirinya sendiri, ya sendirinya sendiri yang dia ditanya. Matamu, telingamu dan seterusnya. Kalau punya istri, ya dengan istri berarti. Kitanya dengan istri, punya anak dengan anak. Karena itu kita pemimpin. Di kantor apalagi kan gitu. Pimpinannya, anak buahnya dan seterusnya itu pemimpin. Se-RT, kalau kita RT berarti se-RT itu yang dipimpin oleh kita. Ditanya, kamu jadi RT menyebabkan orang-orang saroleh tuh ke masjid gak? Gitu. Kamu jadi RW, saya RW. Kamu menyebabkan sejahtera enggak? Menyebabkan ke masjid enggak? Saroleh tuh, kusabab anjen RW. Gitu. Nah, kamu jadi apa? Kasad. Apa kasad teh? Pemahaman Kepala Kesatuan Angkatan Darat. Wah, kan kalau kasad, kata kasad, kamu harus berjamaah setiap sholat, pasti daikun anak-anak buahnya. Wah, gitu. Kenapa kasad? Nah, maka dipakai enggak pemimpin kamu itu untuk kebaikan kan itu? Ditanya semuanya. Jangan dikira gitu ya. Kita memimpin kulukumnya. Satu, jadi dalam maghfirah tuh. Ya, dalam maghfirah. Minta ampun. Maka harus bersegera, jangan dinanti-nantikan. Engkewelah sekolot, ain bisi dosa deui. Udah sekarang belum tentu gitu, yang lain nanti mah gitu. Yang kedua apa? Wa jannatin. Yang kedua, sesuatu yang mendekatkan atau membawa kita ke surga. Itu harus pastabiqul khairat, harus wasari, bersegeralah kepada sesuatu yang akan membawa ke surga. Oke, berartinya amal soleh tuh. Maka harus bersegera. Ini ada pengajian, hayu gitu. Itu bersegera, sholat hayu gitu, ulah kagok ulah gitu, bersegeralah gitu. Apapun yang akan membawakan ke surga kita wasari'u, itu wasari'u. Sedangkan surga itu masyaallah arduhas samawati wal ard muiddat lil muttaqin. Lebarnya saja sama dengan langit dan bumi lebarnya, belum panjangnya. Ini masjid lebarnya segini, panjangnya gitu kayak gitu. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa. Takwa itu lah gampang begini. Takwa itu kan khauf. Takwa itu takut. Takut saya tidak benar sholatnya. Takut ketika kita tidak diterima oleh Allah sholatnya. Takut ketika melaksanakan maksiat itu takut. Takut. Karena kita itu sekarang sudah tidak ada takut ke Allah, maka seenaknya hidup teh. Dah kasihan aja namanya. Menentang Allah gitu na YouTube ge mendingin sok kalau Allah ada itu benar tuh sok saya siksa gitu kan. Ayeuna mah kasihan. Enggak ada takut-takutnya sekarang. Itu enggak takwa namanya. Kalau takwa itu gemetar. Itu Abu Bakar. Ketika ngaji Quran gemetar hatinya. Ketika sholat gemetar hatinya, itu yang disebut orang yang takwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil amalis sholihah, kata Nabi dalam hadis yang dari sahabat Abi Hurairah, hadisnya hadis riwayat Muslim. Badiru bil a'malis sholihah, bergegaslah dalam amal soleh. Kalau dalam amal soleh itu harus bergegas. Maksudnya gini, bergegas itu melaksanakannya. Bukan ketika melaksanakan, bukan. Maksudnya apa tuh? Bergegas itu cepatlah gitu. Bersegera itu gitu. Bersegera untuk melaksanakan, bukan ketika sholatnya. Kan kata Allah juga dalam Al-Quran, kalau dalam ibadah harus badiru. Jadi sholatnya Allahu Akbar lain gitu, bukan gitu. Ngaji, wah cepat-cepat, bukan. Maksudnya bersegeralah gitu. Bersegera dalam menunaikan amal soleh. Ketika sholatnya kalem. Buktinya apa? Nabi sampai bengkak kakinya. Dan ketika sujud Nabi itu kadang-kadang sahabat tuh pacengkat, Nabi masih sujud deh gitu. Sampai lama sujudnya. Apanya?
Ya, ya makanya kenapa disunahkan untuk imam itu dikeraskan supaya tidak tadi cengkat imam can gitu. Kayak gitu. Makanya disunahkan imam teh. Makanya walaupun sholat duhur, asar duhur ya yang sir, tetap aja ketika pindah-pindah gerakan harus terdengar oleh makmum. Gitu. Kalau misalkan kita sedang duhur nih, Allahu Akbar, harus terdengar. Supaya tidak rieur, kata imam teh geus can gitu lah. Gitu. Nah, ieu mah bacaan imam jeung makmum teh pabalap-balap cep. Imam tarik, mau makmum tarik gitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sarwa gitu. Nah, jangan. Dan disunahkan keras itu imam. Ya, jadi kita misalkan imam ya, Allahu Akbar, kita enggak usah keras. Misalkan kata kita teh, Rabbana walakal hamd, enggak usah gitu. Cukup aja terdengar sendiri. Kecuali muroki, itu kan si imamnya rata-rata udah senior, sesepuh tuh. Biasanya suaranya tidak terdengar walaupun pakai mic. Maka ada muroki, memperkeras itu mah supaya kan jauh ini gitu. Jauh banyak gitu, wah gitu yang sholatnya gitu ribuan gitu, bisa nggak kedengaran gitu. Itu ada muroki hanya seorang, bukan kan kita mas jadi makmum itu cepat tarik-tariknya. So Allahu Akbar, ngaribuan, nggak usah, cukup aja. Kan itu rukun qauli, betul rukun qauli. Maksudnya rukun qauli itu terdengar oleh sendiri aja. Allahu Akbar. Nah, tapi tetap harus terdengar oleh sendiri. Artinya gini, minimal harus kunyem lah. Kunyem teh naon berhasil. Bergerak mulutnya. Allahu Akbar. Gitu. Jangan ini. Nah, itu enggak sah tuh. Namanya ini rukun qauli berarti harus benar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Nah, enggak ada tasdid misalkan. Allahu Akbar. Gak ada tasdid. Allahu Akbar. Kan kadang-kadang sok Allahu Akbar. Apakah itu benar? Salah. Kan Allah itu ada tasdid kan? Allahu Akbar. Harus jelas, harus diperjelas. Karena itu rukun. Enggak sah kan kalau enggak benar rukunnya. Kan suka ada ya, saya dengar gitu. Allahu Akbar gitu. Gak ada tasdid, berarti enggak sah. Atau dipanjangkan Allahu Akbar gitu. Baris. Itu enggak sah juga. Yang sering mah enggak ada alif lam ketika salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak sah, harus ada alif lamnya tuh. Assalam, harus diperjelas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salah. Enggak sah tuh. Ya. Harus pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan suka ada Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Suka sering dengar. Hati-hati itu. Karena itu rukun, itu masih rukun, itu rukun qauli. Coba aja nanti dengar imam itu. Kadang-kadang suka ada gitu. Ya, dan lain juga gitu. Termasuk baca Al-Fatihahnya yang panjang gitu. Dia harus benar gitu. Karena itu rukun qauli. Termasuk yang suka dilupakan tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus shalat. Kan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Makanya kalau tasyahud itu suka akal lama. Kenapa? Karena tasdidnya banyak, kemudian panjang pendeknya itunya makhrajnya harus benar. Karena itu rukun tuh. Tapi kan kadang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Salah, tasdid enggak kebawa enggak sah gitu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu rukun ya. Suka lama gitu ya, suka lama tasyahudnya. Nah, memang harus benar gitu maksudnya.
Yang kecil-kecil aja dulu, misalkan takbir, salam, yang kan rukun qauli cuma 5-nya. Takbir, Allahu Akbar, takbir pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Al-Fatihah, yang ketiga baca tasyahud akhir tuh. Yang keempat sholawat di tasyahud akhir. Maka hati-hati ketika sholawat, Allahumma sholli, harus benar Allahumma sholli, jangan kita pakai ada tasdid, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, pakai sayyidina atau tidak, yang penting mah benar tajwid lah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, itu hati-hati. Harus jelas. Tapastabiqul khairat itu berlomba dalam kebaikan itu bukan hanya bergeraknya, tetapi harus benarnya. Berlomba dalam ilmu juga itu berlomba. Gimana supaya benar? Itu berlomba supaya benar gimana gitu. Apalagi baca sholawat, 4 tuh salam. Salam itu masih rukun qauli. Nah, itu rukun. Tapi di sholat itu kadang-kadang baik rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, itu banyak sekali yang harus diperbaiki. Sok, ini kan niat itu rukun qalbi, rata-rata diucapkan saja tidak dalam hatinya. Misalnya, sholli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Medok lagi pas ketika takbir tidak ada niat di hati itu sah. Ketika takbirnya pas Allah masukin. Yang rata-rata jarang niat saya sholat. Nggak apa-apa di dalam hati mah, mau bahasa kita, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, apapun silakan. Karena itu di kolbi, bahasanya kolbu. Termasuk maaf sekali, ini rukun fi'li juga banyak yang masih meragukan kebenarannya. Contoh misalkan ketika kita ini masih gerak, gitu, ruku masih goyang-goyang, gitu, udah kan harus tumakninah. Sering sekali, kebetulan. Dan kalau di belakang mas, saya tadi kebetulan di belakang, kan walaupun gimana ya tetap aja Malik teki walaupun agak ke bawah, tetap aja kelihatan di depan teh. Kadang ada numihulaan imam teh. Imam baru Allah nggak turun juga, ya dong ya Allah. Nah itu kan rukun fi'li gasa juga gitu. Cuma teh itu rek balap gitu jeung imam gitu. Ya kaki ngangkat. Nah itu juga kan di rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, kita tuh sebetulnya harus setelah barnya baru gerak gitu sebetulnya. Bukan baru kita bukan, Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar gitu. Samiallahu liman hamidah baru kita Rabbana walakal hamd. Tapi kita kadang-kadang imam Allah, karena itu orang geus buruk gitu. Nah itu kan mendahului imam, jangankan mendahulu, nyamiannya marengan teh bersamaan, marengan bareng jeung imam aja itu batal. Itu di fi'linya, di qaulinya, di qalbinya kurang diperhatikan gitu. Kalau mendahului imam itu berarti sholatnya nggak dapat pahala jamaah, bukan dasar sholatnya. Kan wajib itu namanya. Itu kan syarat berqudwah, wajib itu kan. Ketika kita bermakmum itu wajib hukumnya mengikuti imam. Bukan berjamaahnya jelas tidak sah sholatnya gitu. Kalau sendiri ya silahkan aja gitu. Surutul qudwah tidak sah sholatnya si makmum. Salah satunya gini, tidak sah sholat berjamaah ketika si makmum mengetahui kesalahan imam. Ada makmum yang lebih pintar, terus imam teh salah, tahu, itu tidak sah berjamaahnya.
Semuanya. Oh. Mengatakan imam itu harus paling pintar. Tapi dari kita mah hesenya paling pintar, paling soleh itu udah teu apa, numpang pintar, numpang apa teu apa. Makanya kalau Nabi mah jelas kan Nabi paling pintar, paling soleh, jelas dia pasti Nabi lah gitu. Kalau kita mah kan sama-sama lah seukuran lah, sederajat gitu. Hah? Itu apanya? Salatnya? Yang bagusnya mah dari awalnya sih dipilih imam itu yang paling. Makanya ketika sunnah Nabi, ketika Nabi masih bisa jadi imam, kan nggak diganti-ganti Nabi. Ya itu mah Nabi kan. Tapi kalau di kita mah kan ada yang samalah ilmunya, umurnya dan seterusnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang lebih pintar, lebih hebat, minimal mas santrennya dia mah lebih lama gitu, lebih paham terhadap agama, ya udah dia dulu aja gitu. Kecuali misalkan ini mah sebabat semuanya gitu. Nah itu hom pimpah aja. Jadi syaitan. Fastabiqul khairat gitu ya, fastabiqul khairat. Kalau menyangkut paham keyakinan gitu, misalkan tadi kan imam itu harus diikuti ya. Tapi kalau misalkan imam kunut dia tidak misalkan ya, itu kan tidak mengikuti imam. Tapi kan ini menyangkut pemahaman atau keyakinan, kalau misalnya saya ikutin berarti saya ikutin yang salah dong. Misalnya itu gimana? Diam aja. Diam aja. Diam aja. Tidak mengikuti tapi diam. Cukup. Enggak Enggak ikut. Tetapi jangan beda secara fisik dengan imam gitu. Gitu. Maksudnya secara fisik imam itu ada beda, dia mah kunut saya masuk ruku wa sujud gitu misalkan enggak boleh itu. Karena diam aja dia gitu. Kan kelihatan secara umum dia sedang berdiri, sama-sama berdiri gitu. Walaupun mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan itu mah perbedaan paham lagi ya, beda konsep. Dan dalam kunut juga ada yang ngangkat tangan, ada yang tidak. Dulu juga para ulama gitu. Kunut sambil gini ada. Gitu enggak ngangkat, itu mah perbedaan. Silakan aja gitu. Hanya ya memang bagusnya kita jangan kekeh dengan paham kita gitu. Ada yang pakai kunut, ya kita kunut. Kalau kita misalkan suka kunut, batur enggak kunut, ya ikutan aja. Jangan menisok soleh. Orang mau sujud langsung orang kunut sorangan, jangan juga. Gitu. Nanti setelah gitu kita nyusul ya geningan duduk gitu. Enggak juga lah gitu ya. Kalau misalnya harus berapa gerakan gitu? 3. Gerakannya 3. Misalkan Tidak boleh tertinggal sampai 3 gerakan. Misalkan kita Fatihah nih, aduh belum beres tuh. Imam udah ruku, Allah 1 gerakan tuh. Kita harus sama Allah menamidah, kemudian sujud Allah Akbar. Kita masih Fatihah kan udah lila tiap Fatihahnya. Baru udah duduk di antara udah sujud. Kita masih kan baru ruku, itu enggak sah. Tertinggal lebih gitu. Nah, makanya jangan harus sesuai dengan makanya tadi kalau imam itu harus adil. Karena di makmum itu ada yang lambat bacaan teh. Anu cepet, jadi kita tengah-tengah. Cepet ting teu, lambat ting teu. Gitu. Kan namun imamna telat teuing, lila. Anu cepet teuing, ceuk makmum teh kan penting ya. Kalau kita misalkan suka dihayati lapannya teh bacaan teh, hek anu cepet, urang sok ngajak Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah itu Allahu Akbar dia aja terasa orang melambat gitu. Tetap aja kan gitunya. Nah, gitu. Jadi memang salat itu as-salatu imaduddin ya, salat itu tihangnya agama. Hanya harus benar. Nah, yang disebut fastabiqul khairat itu seperti membenahi diri, itu berlombalah membenahi diri, membenahi ibadah yang benar itu fastabiqul khairat. Ya. Yap. Dalam membaca Al-Fatihah ya. Kan katanya makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Terus kalau misalkan mendengar imam membaca Al-Fatihah itu sunnah gitu. Mendengar imam baca Al-Fatihah, kan kita itu ketika imam membaca, kita harus mendengarkan, harus. Ya. Jadi harus mendengarkan imam. Itu intinya. Tetapi kan ada 2 dalilnya. Dalil yang pertama kita harus mendengarkan imam.
Lalu yang kedua ketika kita sholat harus baca Al-Fatihah. Terus gimana nih? Ini kan disebut tojaiyah licuk kolotnya disebut i'tirodiyah ya pagedruk lah gedruknya dalil yang pertama dengan dua itu bersilangan bertentangan menurut kita ya bertentangan. Yang satu harus mendengarkan imam, yang satu lagi baca Fatihah harus, hadisnya kan gitu. Itu gimana harus gimana? Makanya kalau Imam Syafi'i menyebutkan kan Fatihah itu wajib, maka ketika imam baca Fatihah kita dengarkan. Kamu baca surah, imam, itu kan sunnah hukumnya. Maka kita baca Fatihah. Aman, kata Imam Syafi'i itu. Nah, itu menurut Imam Maliki. Tapi hadisnya kan la sholata liman lam yaqra'il umil Qur'an. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu hadisnya. Yang dipakai oleh Imam Syafi'i itu. Jadi tidak akan sah sholatnya seseorang tidak membaca Al-Fatihah. Gitu. Di situ hadisnya kan umum. Orang yang sholat aja. Tidak disebutkan imam atau makmum. Gitu. Jadi mau imam mau makmum harus baca Fatihah. Itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Nah, yang diambil oleh Imam Maliki sebagai makmum maka harus mendengarkan imam. Kenaon aya imam atuh orang masih kena macak teh gitu. Maka dengarlah. Itu hadisnya yang dipakainya. Jadi ketika kita bacaan makanya beda-beda. Kata Imam Maliki atau Imam Hanafi itu menyebutkan ketika terdengar imam baca maka kita dengarkan, cukuplah diwakili oleh imam. Tetapi ketika imam tidak terdengar bacaannya maka wajib membacanya. Tapi ketika Imam Hanafi menyebutkan mau terdengar tidak terdengar diwakili ku imam. Urang mah cicing we, ngancuk urang kayak naon atuh. Misalkan duhur mau dengar mau tidak kan, cek Imam Hanafi mah imam baca ya udah cukup diwakili. Kita mah cicing we gerakan gitu. Cukup teh rek naon atuhnya gitu. Cek logika gitu. Kan yang baca we gitu meureun gitu. Itu beda-beda pahamnya. Ada dalam hadisnya seperti itu. Ketika imam baca surah itu kan ada yang membaca Fatihah gitu ya. Saya pernah dengar dalilnya itu katanya wa iza qara'al Qur'ana fastami'u lahu gitu kan. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah gitu. Makanya di situ Itu diambil oleh Imam Hanafi itu. nah, diambil akhirnya hadis itu Bukan hadis Quran. apabila ada hadis sama Al-Qur'an Ya. maka dipegang Al-Qur'an katanya mengalahkan hadis. Nah. Artinya begitu. Nah, itu salah pahamnya menurut saya. Kenapa? Karena Quran itu yang disebut itu bukan ketika sholat. Jadi ketika kita, kapanpun ketika sholat atau tidak sholat, ketika dibacakan Al-Quran maka kita harus mendengarkannya. Kalau tadi ayatnya la sholata liman lam yaqra'il Quran, itu sholat tidak sah ketika tidak baca Al-Fatihah gitu kan. Nah itu khusus hadisnya. Jadi hadis umum, ketika ada hadis khusus atau ayat atau dalil yang umum, ketika ada dalil yang khusus, yang dipakai dalil yang khusus. Iya, yang khusus. Kalau itu kan umum. Faida quri'al Quran, ketika dibacakan Quran, dengarkan. Regepkeun. Nah itu ketika kita baca, itu bukan di sholat. Semua mau di sholat atau bukan di sholat maksudnya gitu. Tapi kita buktinya ketika hajatan, ada dibacakan Quran. Dengarkan enggak? Maka ngobrol. Ya, gitu, ngobrol dan seterusnya. Padahal itu harusnya pas timing khair. Kan di situ enggak disebutkan Quran ketika sholat atau tidak sholat kan gitu. Nah gitu ya. Jangan salah juga Imam Hanafi itu lebih menekankan Al-Quran daripada hadis. Yang dipakai oleh Imam Hanafi hadisnya hadis mutawatir. Ketika tidak ada hadis mutawatir, kemudian hadisnya sahih bertentangan dengan Al-Quran, enggak akan dipakai. Makanya lebih memakai logika Imam Hanafi. Maka disebut di dalam kaidah usul fikih itu imam akli. Kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad disebut imam hadis. Kalau yang Imam Hanafi disebut imam akli. Lebih mengutamakan akal daripada hadis yang sahih. Yang dipakai hanya hadis mutawatir.
Kecuali kalau sahih misalkan memang tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan Al-Quran, baru dipakai. Gitu. Jadi harus lihat dulu bukan kebiasaan, maksudnya yang dipakai oleh para imam. Gitu. Dalil-dalil yang dipakai oleh para imam ada runtutannya. Ketika ada Quran, ya pasti semua imam sadayana, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Bali pasti Al-Quran dulu. Ketika Al-Qurannya tidak terlalu jelas, maka dipakai hadis. Nah, kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu memakai hadis sahih. Kalau tidak ada hadis sahih, hadis dhaif pun dipakai. Gitu. Bahkan kalau Imam Maliki, kalau tidak ada hadis pun asal dipakai oleh para ulama terdahulu, itu dipakai. Gitu. Yep. Waktu itu Pak Ustadz pernah cerita tentang Sayyidina Ali telat datang ke masjid. Iya. Begitu sampai di masjid, Rasulullah sudah lupa. Terus Rasulullah mau berdiri lagi sama mereka ditahan. Seperti itu gitu ya maksudnya gitu ya. Ternyata katanya sebagian riwayat itu bukan orang Islam, Yahudi katanya. Tapi kan nggak tahu dari Arab sarua pakai ubad, sarua pakai, kan pakai gamis sama. Sok sekarang yang Nasrani yang Islam sama kan di Arab pakai gamis sama. Nggak tahu gitu. Karena memang sudah jadi budaya gitu. Iya sama juga pakai jenggot juga gitu. Iya di dalamnya pakai kalung ini bedanya gitu, cirinya. Gitu. Jadi ya itu mangalah kalau misalkan beda paham kayak tadi Pak Rasid, misalkan beda paham, misalkan aku beda paham, ya nggak jadi masalah asal jangan terlalu beda gerakannya gitu. Sayang sih tadi ketika imam kunut kita udah nggak sunnah kunut, diam aja.